Baik, selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung, juga pada Prof. Alex, dan juga pada narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Susila, SPPD. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Dok ya, siang hari ini untuk berbagi kepada kita untuk sesi telekonseling, telekodina, tetap sehat, tetap bahagia. Jadi pada sore hari ini kita akan mulai, jadi tidak ada pemaparan materi, kita langsung ke sesi telekonseling. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, silahkan jika ingin ada yang ditanyakan, dikonsultasikan dengan Dr. Susilo SPPD, bisa menggunakan fitur raise hand, jadi berkonsultasi langsung, ataupun nanti bisa menulis di kolom chatnya, seperti itu. Baik, sekarang sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk dari titipan dari Ibu Sakdi. Pertanyaannya adalah yang pertama, Dok, isoman bareng keluarga itu kalau satu rumah, isoman kalau misalnya satu keluarga berbarengan bersama itu prinsipnya seperti apa ya, Dok? Kalau misalnya satu keluarga terkena COVID, kemudian melakukan isolasi mandiri bersama-sama dalam satu rumah, itu seperti apa prinsipnya, Dok, dalam melakukan isolasi mandiri? Baik, terima kasih Dr. Eka Nggih. kesempatannya dan Bu Sakde ya. Nggih. Sakde itu desa Ade. Ya. Nggih. Jadi sebelum saya menjawab itu, bisa saya sampaikan sebenarnya saat ini isolasi mandiri itu dibuat terpusat. Jadi yang ideal ya, kita ngomong isolasi mandiri yang ideal itu adalah isolasi yang dipersiapkan. Ya, dipersiapkan sesuai dengan standar isolasi mandiri pasien COVID-19. Ya, pemerintah sudah berusaha di tengah keterbatasannya, ya termasuk pemerintah provinsi, saya lihat sudah ada berita bahwa menyiapkan tempat isolasi mandiri terpusat. Jadi diharapkan bahwa dengan isolasi mandiri terpusat itu sudah tersedia fasilitas sesuai dengan standar isolasi mandiri. Yang kedua, di tempat isolasi mandiri terpusat itu sudah ada nakes yang berperan sebagai pemantau, yang juga akan memantau kondisi kesehatan daripada warga yang isoman. Namun di tengah banyaknya kasus yang memenuhi persyaratan isoman, saya ulang lagi, yang memenuhi persyaratan yang memang isoman hanyalah pada kasus yang tanpa gejala terkonfirmasi dan yang dengan gejala ringan, ya. Nah, menjawab pertanyaan Ibu Sakde ini, kalau dia terpaksa dalam tanda petik saya bilang, karena berbagai alasan, warga yang isoman itu memang harus di rumah, ya. Dan bareng keluarga, kan kita tahu ada namanya klaster, jadi penyebaran yang sangat cepat di dalam satu kelompok, dalam keluarga paling sering kalau satu kena, yang lain harus di tracing, dicek, ternyata semua kena. Nah, bagaimana prinsipnya? Silakan melakukan isoman bersama-sama di dalam satu rumah. Ya, silakan. Tidak masalah selama protokol kesehatan, prinsipnya protokol kesehatan harus tetap dijaga. Artinya tetap menggunakan masker, usahakan menjaga jarak sebisanya, mencuci tangan, dan lain-lain. Itu prinsip-prinsip isoman tetap dijalankan. Jadi kita tidak bisa memaksakan dalam suatu situasi yang sulit bahwa harus pisah kamar. Kita maklumi sekali dalam kondisi sekarang belum tentu semua bisa melakukan isoman secara ideal. Ya, kalau tidak bisa ideal, silakan, tetapi prinsip-prinsip protokol kesehatan harus dijalankan selama isoman. Tetap pakai masker juga, cuci tangan, dan lain-lain. Jaga jarak, tetap kita harus laksanakan. Dan semua juga harus di bawah pemantauan tenaga kesehatan. Ya, demikian Dr. Eka. Baik, terima kasih dokter. Kalau misalnya secara teknis ya dok ya, mungkin ada yang masih bingung, kayak misalnya alat makan, kemudian kalau misalnya kamar mandi, dapur itu cuma ada satu, itu apakah
bisa Dok digunakan secara bersama-sama atau perlu kita semprot-semprot dulu sebelum digunakan oleh misalnya sekarang adiknya, nanti kakaknya, apakah perlu dibersihkan dahulu atau seperti apa Dokter? Ya, setuju saya. Tetap dilakukan seperti itu. Itu sebenarnya tidak ideal. Tadi saya bilang tidak ideal. Isoman dalam satu keluarga itu semua ngumpul seperti itu. Walaupun sama-sama terinfeksi, bukan berarti boleh kontak. Artinya boleh kontak tanpa memakai protokol kesehatan. Karena ada kemungkinan varian virus yang berbeda yang didapatkan oleh satu orang dengan orang lain dalam satu keluarga itu. Jadi kalau memungkinkan, prinsip itu ya seperti saya sampaikan minggu lalu, ya harus berbeda, alat makan, alat mandi, karena penularan kan bisa melalui droplet dan kontak langsung. Tetap diperlakukan protokol kesehatan yang ketat sebisanya. Ya, kalau tidak memungkinkan ya kalau mau cari ideal ya kita memang tidak boleh isoman bergerombol, itu bukan isoman namanya lagi. Ya. Baik, Dokter, terima kasih banyak. Kemudian yang kedua ini ada pertanyaan, kalau misalnya sudah cek PCR di hari kelima negatif, apa berhenti isomannya, Dok? Ya, bukan PCR dipakai patokan berhenti isoman. Isoman itu dihentikan selesai bila pada tanpa gejala adalah 10 hari sejak terkonfirmasi. Ya, jadi artinya bukan PCR. Bukan PCR pakai patokan. Bukan berarti hari kelima kita lakukan PCR ternyata negatif, enggak. Saya sarankan tetap lanjutkan. Tetap lanjutkan sesuai yang disarankan. Jadi 10 hari tetap dilakukan. Ya, jadi pertanyaannya kenapa harus dilakukan PCR hari kelima? Ya nggak perlu. Malahan kalau pada gejala ringan, pada yang tanpa gejala, padahal tidak disarankan untuk melakukan evaluasi PCR sebenarnya. Jadi tidak perlu evaluasi. Kalau sudah isoman 10 hari pada OTG atau yang ringan 10 hari sejak gejala ditambah 3 hari tanpa gejala itu sudah cukup. Kalau Anda melakukan PCR pada hari kelima ternyata negatif, itu belum tentu, ya saya bilang belum tentu Anda tidak menyebarkan kepada orang lain. Kita selalu mengambil sisi amannya, jadi lanjutkan sampai 10 hari. Oke. Ya, baik. Berarti ada pernyataan bahwa sembuh itu bukan negatif, dan kalau negatif itu belum tentu sembuh gitu ya, Dok? Iya, betul. Ya, betul sekali, Dokter. Setuju. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah kalau terpaksa sekali keluar rumah, Dok, apa yang mesti dilakukan? Mungkin kalau misalnya ada yang isolasi satu keluarga, tidak ada saudara, misalnya di Denpasar gitu, Dok. Kemudian dia harus beli obat ataupun beli makanan itu kalau misalnya terpaksa gitu, Dok. Apakah bisa ya seperti itu ya, Dok ya? Itu juga sesuatu yang tidak ideal ya. Iya. Sebaiknya sih tidak ya. Kalau di era sekarang kita bisa dengan online ya semua sebisanya tidak keluar. Namanya isolasi tidak keluar. Kalau udah keluar itu bukan isolasi namanya. Tapi kalau terpaksa, kalau mereka nanyain terpaksa, artinya memaksa ini ya. Harus keluar juga ya, benar-benar diikuti protokol kesehatannya, menggunakan double masker, kemudian jangan ke tempat yang berkerumun. Jadi udah tahu banyak orang kita masuk ke sana sama dengan kita memberikan penyakit ke orang lain. Benar-benar kita harus menghormati, menghargai hak orang lain untuk tidak terinfeksi. Itu yang harus dicamkan pada diri kita sendiri. Ya, haknya mereka untuk tidak terinfeksi. Kita tahu kita terinfeksi harus keluar, ya kita yang harus tahu diri bahwa kita masih mungkin menyebarkan, ya kita harus menggunakan double masker, kemudian kita cuci tangan, kita jangan ke tempat kerumunan. Kalau sebisanya ya memang harus dengan menggunakan online, sebisanya tidak harus keluar selama masih fase isolasi. Demikian Dokter Eka. Baik, jadi memang kalau isolasi memang prinsipnya memang harus benar-benar terisolasi ya, Dok ya. Jadi tidak kemana-mana. Iya, namanya juga isolasi kan. Iya, jadi tidak menularkan virus juga ke yang orang-orang di sekitar gitu. Nah, ini ada pertanyaan, Betul. Dok. Jadi ini ada pertanyaan. Ini ada dari saat pertama tahu teman kantor positif, apa kita ke rumah sakit atau langsung isoman sendiri, Dokter? Misalnya kita kontak erat gitu, Dok, dengan teman kantor, kemudian tahunya dia positif.
Jadi apa yang harus saya lakukan nih dok? Apa saya harus tes dulu, kemudian apa saya langsung isoman aja deh karena nggak bergejala gitu mungkin? Pada kasus seperti ini, kalau kita merasa kontak erat dengan mereka yang teman kantor dan lain yang terkonfirmasi positif, kita harus kena tracing istilahnya, harus di tracing. Begitu tahu satu yang positif, kita harus tracing. Kalau tidak di tracing, kita yang merasa harus di tracing. Ya, daripada kita nunggu, oh saya di tracing, nunggu di tracing, nah, kita aja proaktif. Dengan kita melakukan proaktif, melakukan swab PCR, kita bisa mencegah penularan ke orang-orang terdekat kita. Misalnya, kalau kalau seandainya, saya jangan pakai contoh saya nanti beneran nanti. Kalau misalnya salah satu dari kita kontak erat dengan yang terkonfirmasi, malahan sekarang ini ada juga ya, saya menemukan beberapa pengalaman sekarang kita cerita. Dalam suatu rapat, jarak dekat, semua menggunakan masker, terjadi klaster. Bisa terjadi klaster juga saat sekarang. Apa artinya? Artinya memang kemungkinan penularan lewat airborne itu sudah sangat tinggi. Artinya tidak cukup dengan masker saja. Tidak cukup dengan masker. Ini berdasarkan saya cerita, berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang terinfeksi, bahwa mereka sudah, saya sempat cerita-cerita, kalau ada pasien cerita kok sampai kena, ingin tahu belajar bagaimana terinfeksinya, ternyata mereka, saya sudah pakai masker, teman saya pakai masker, jadi rapat misal beberapa orang, semua pakai masker, tapi jaraknya berdekatan, ya jarak berdekatan, salah satu terinfeksi, terbukti terinfeksi, di tracing, kena semua, bisa kena semua. Artinya apa? Artinya kita tidak cukup dengan menggunakan masker saja, walaupun double masker. Kita perlu menjaga jaraknya tetap. Makanya dalam rapat-rapat sekarang paling ideal tuh kita menggunakan rapat seperti media ini. Jadi sangat aman untuk tidak tertular. Ya, gunakan media yang sudah sangat banyak ini, apakah Zoom dan lain-lain, itu akan jauh lebih efektif mencegah penularan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau kita merasa atau kita sudah tahu bahwa yang kita ajak kontak itu adalah terkonfirmasi diri dulu. Anggaplah diri kita tertular dulu sampai terbukti tidak. Itu saya sarankan. Dalam menghadapi kasus penyakit infeksi yang sangat gampang menular, lebih bagus kita menerapkan pola berpikir bahwa kemungkinan infeksi itu lebih tinggi dibanding tidak. Jangan dulu menganggap tidak. Buktikan sampai terbukti tidak terinfeksi. Itu pesan saya. Ya, jadi jangan dulu, oh saya enggak, saya udah pakai masker. Jangan dulu gitu. Saya sarankan langsung saja swab PCR dulu. Ya, bila perlu swabnya 2 kali. Kalau misalnya ada gejala lagi pertama negatif, ulang lagi dah. Kalau kita masih belum yakin, tidak masalah kita mengulang pemeriksaan PCR sampai terbukti tidak. Dan kita mengisolasi diri dengan harapan kita bisa mencegah terjadinya penularan kepada orang-orang terdekat kita dalam keluarga, sehingga tidak terjadi penularan di dalam keluarga kita. Isolasi diri, lakukan pemeriksaan PCR. Demikian Dr. Eka, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih dokter. Dokter, berkaitan dengan pemeriksaan PCR itu dok, mungkin bisa di-refresh lagi ya dok ya buat kita, kapan saat yang tepat, karena kan kadang-kadang masyarakat juga kadang-kadang dengan kalau misalnya dengan pribadi gitu, PCR kan harganya juga lumayan ya dok ya. Kemudian mungkin alternatifnya adalah menggunakan rapid antigen gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja dok, kapan sih saat yang tepat kita melakukan rapid antigen gitu. Kadang-kadang kalau misalnya sudah tahu, oh teman kita terinfeksi, sekarang kita tes nih rapid antigen, oh ternyata negatif, berarti udah. Apakah memang seperti itu dokter gitu? Jadi mungkin biar masyarakat juga mengerti bagaimana pemahamannya teknisnya seperti itu. Ya, baik. Diagnostik infeksi SARS-CoV-2, COVID-19 saat ini, ya, yang masih direkomendasikan memang seperti yang Dr. Eka sampaikan tadi, rapid antigen. Jadi untuk mendeteksi antigennya. Yang kedua adalah swab PCR. Jadi swab PCR-nya adalah konfirmasi diagnostik atau diagnostik pastinya, ya, diagnostik pastinya karena akan bisa langsung mendeteksi virusnya, ya, bagian dari virusnya, protein virusnya. Nah, kapan kita menggunakan kedua tes ini? Rapid antigen itu lebih tepat dipakai untuk screening,
Ya, untuk screening itu artinya untuk di awal apakah terinfeksi atau tidak. Karena dia mempunyai kelebihan dengan rapid antigen itu dalam waktu yang cepat, dalam 30 menit sudah bisa dan harga yang relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan PCR. Tetapi jangan lupa rapid antigen tidak boleh juga dipakai untuk memastikan diagnostik. Artinya kalau rapid antigen negatif bukan berarti pasti bukan COVID. Harus dikonfirmasi dengan swab PCR. Kalau gejala klinis spesifik khas dan riwayat kontak yang jelas, rapid antigen positif dikatakan terakhir bisa sebagai konfirmasi diagnostik, boleh. Nah, swab PCR ini tetap harus dilakukan untuk mengkonfirmasi diagnostiknya. Ya, kecuali misalnya adalah rapid antigen sudah positif, gejala klinis yang khas, kemudian riwayat kontak yang jelas, itu bisa kita nyatakan memang confirm. Yang sering saya lihat di masyarakat yang ada itu adalah dalam hal mengevaluasi keberhasilan pengobatan untuk menilai kesembuhan. Banyak yang nge-share bahwa saya sudah swab negatif. Yang di-share adalah rapid antigen. Itu salah. Itu saya bilang salah. Tidak boleh. Untuk menyatakan kesembuhan itu bukan dengan menggunakan rapid antigen, karena antigen bisa hilang dia. Dia pasti akan negatif setelah 10 hari, karena antigen itu ada di awal, makanya dikatakan sebagai screening. Tetapi kalau mau tahu keberhasilan pengobatan atau memang kemungkinan masih infeksius di samping klinis adalah swab PCR, bukan rapid antigen. Rapid antigen itu digunakan di awal. Ya, okay. Demikian Dr. Eka. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi yang memang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa seperti tadi misalnya pertanyaan kalau ada teman yang terpapar, jadi memang berarti kita memeriksakan diri ya dok ya supaya kita paling tidak sebagai awalan. Jadi kita bisa menentukan sikap gitu. Jadi kalau kita pulang ke keluarga seperti itu, jadi tidak bisa menularkan gitu. Jadi penting sekali untuk kita tahu. Ya, okay. Harus proaktif lah kita. Ya, harus proaktif. Dari kita proaktif untuk mencegah penularan lebih banyak lagi. Okay. Iya, benar. Okay. Ini ada pertanyaan lagi dok. Selama isoman, jika muncul gejala, apa datang ke dokter, puskesmas, atau beli obat sendiri dari telemedicine misalnya dokter? Ya, baik. Kalau pada OTG, jadi awalnya dia adalah terkonfirmasi. Terkonfirmasi tanpa gejala. Dia melakukan isoman. Selama isoman, memang sangat mungkin akan muncul gejala klinis karena perjalanan daripada infeksinya kan. Nah, kita lihat kembali gejala yang muncul itu apakah gejala yang ringan ataukah sudah mengarah ke sedang berat. Apa perbedaan gejala yang memang masih ringan dan sedang berat? Bisa salah satunya yang bisa teman-teman pakai patokan adalah gejala sesak napas. Ini yang harus perhatikan. Kalau sudah ada sampai sesak napas, berat menarik napas, kemudian berjalan ke kamar mandi saja rata-rata, misalnya isoman hanya di tempat tidur, ke kamar mandi udah sesak, ini harus segera mencari pertolongan kesehatan. Tetapi kalau bisa lagi, kita juga menyertai dengan pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif mungkin kita ajarkan bagaimana caranya menggunakan pulse oximetry untuk melihat saturasi oksigennya. Jadi lihat saturasinya, lihat klinis sesak napas. Kalau ada, kita harus jangan isoman lagi, kita harus segera ke menghubungi tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, kalau gejalanya hanya ringan, misalnya selama isoman, awalnya saya terkonfirmasi, kemudian tidak ada gejala, saya melakukan isolasi mandiri. Setelah 2 hari isolasi, saya mendapatkan gejala flu. Saya mendapatkan gejala batuk atau demam ringan. Nah, ini ringan lah, tidak ada sesak. Jadi, kalau pada awal tanpa gejala itu tidak perlu pengobatan, yang perlu hanya vitamin kan, hanya vitamin C, D, zinc gitu. Pada hari ketiga atau keempat muncul gejala flu, gejala batuk, demam, maka di sini bisa mengkonsumsi obat-obatan dan harus konsultasi dengan tenaga kesehatan. Ya, jadi saya selalu menekankan
merekomendasikan kepada warga isoman di dalam mengkonsumsi obat-obatan harus melakukan konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Karena risikonya cukup tinggi, apalagi mengkonsumsi antibiotik, antivirus. Tetapi kalau paracetamol seperti itu silakan, apalagi tidak ada riwayat alergi, konsumsi aja paracetamol dulu. Obat batuk, misalnya dengan antioksidan N-asetilsistein, obat flu, silakan dikonsumsi dengan pengawasan tenaga kesehatan. Apakah perlu antibiotika, antivirus pada saat ini? Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Antibiotika belum tentu diperlukan. Antivirus kemungkinan ya. Kalau sudah muncul gejala perlu antivirus, tetapi pemberian antivirus harus di bawah pemantauan daripada tenaga kesehatan dan rekomendasi tenaga kesehatan. Jadi bukan pasien yang bukan tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan jadi pasien pun itu sebaiknya konsultasi juga. Ya, ini buat kita tenaga kesehatan jangan merasa menjadi dokter, menjalani isoman, kita ngobati diri sendiri. Ini penekanan saya buat teman-teman sejawat ya, Dr. Eka. Karena banyak itu yang begitu, jadi dia merasa tahu, dia tidak konsultasi. Kenapa seperti itu? Walaupun tahu bahwa di dalam menilai diri sendiri, memeriksa diri sendiri, merasakan itu ada namanya subjektivitas dan objektivitasnya tidak akan valid. Kita tidak akan bisa objektif menilai diri kita sendiri atau orang terdekat kita. Lebih bagus hubungi teman sejawat kita yang kita kenal, silakan untuk memantau kita kalau kita melakukan isolasi mandiri. Demikian Dokter Eka, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Memang isolasi mandiri tetap ya dok ya harus dengan pemantauan tentunya. Jadi memang kalau misalnya Bapak Ibu yang sekarang ataupun punya keluarga kerabat yang sedang menjalani isolasi mandiri, jadi tetap siapkan gitu. Jadi tetap siapkan ada nomor dokter, mungkin dokter keluarga ataupun kerabat yang menjadi tenaga kesehatan, mungkin bisa langsung dikontak kalau misalnya ada apa-apa ataupun nanti biasanya fasilitas kesehatan terdekat ya dok ya, puskesmas, rumah sakit itu biasanya sudah tersedia gitu, akan mengkontak secara rutin gitu sepertinya. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Saya sudah selesai isoman dari Ibu Dika ya dok. Saya confirm positif, cuman sudah selesai isoman saat ini. Tapi 2 hari setelah saya selesai isoman itu ibu saya positif. Ibu saya positif. Kemudian saya juga apakah karena gejala psikis mungkin jadi terasa ada anosmia lagi dok. Sementara setelah 2 hari itu katanya sudah baik-baik saja. Cuman apakah karena stres juga melihat karena nggak selesai-selesai katanya permasalahannya yang positif di rumah ini, apakah itu disebut dengan saya apakah terinfeksi lagi dok? Apa seperti apa dokter? Ya, bagus sekali nih. Ya, kasus-kasus seperti inilah yang kita perlu kita share ya. Jadi banyak sekali variasi kasus yang kita dapatkan di masyarakat. Tetapi kita letakkan pada porsi dari sisi keilmuan ya, dari sisi ini bagaimana sebenarnya perjalanan sakit Budika. Yang pertama, kalau sudah selesai isoman, kita asumsikan memang isomannya sudah sesuai dengan standar isoman, ya 10 hari atau ditambah 10 hari tanpa gejala. Ya. Nah, kemudian 2 hari setelah isoman, ibu positif dan kontak. Apa yang harus dilakukan? Mestinya Bu Dika, kalau pada tahu ibu positif itu, lakukan swab PCR dulu. Ya, di sini harus melakukan swab PCR. Pada awalnya kita bilang kan, kalau isoman, evaluasinya tidak perlu dilakukan swab PCR ulangan, kan gitu ya. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang baku yang semuanya. Tetapi pada case tertentu, case by case lah, pada kasus ini misalnya, ternyata ibunya positif dia setelah selesai isoman. Apalagi merasakan ada anosmia, apakah subjektif atau enggak. Di sini ibu harus melakukan pemeriksaan swab PCR untuk melihat kembali. Nanti bisa dilihat. Di sini peran city value juga bisa akan membantu di sini. City value pada saat di awal ibu sebelum isoman dia sudah punya data terkonfirmasi kan, bisa kita lihat. Kalau city value-nya tambah tinggi dan tidak ada gejala, kemungkinan ini adalah bukan infeksi. Kalau dia tinggi sekali, barangkali ini reinfeksi karena ada memang kejadian reinfeksi. Kita tidak boleh bilang bahwa
setelah selesai isoman kita sangat mempunyai kekebalan itu tidak ada. Risiko terinfeksi tetap tinggi. Jadi masih mungkin itu adalah reinfeksi atau bukan. Harus dibuktikan dengan swab PCR ulangan. Demikian Bu Dika, Dr. Eka ya. Dok, kalau misalnya ada reinfeksi itu apakah ada batas waktu, dokter? Kalau misalnya kita sekarang katanya kan kalau misalnya dalam 3 bulan itu swab PCR bisa masih terlihat positif dengan sisa-sisa bangkai virusnya gitu katanya, Dok ya. Kemudian apakah itu bisa disebut dengan reinfeksi, Dok? Kalau misalnya kita dengan 2 hari post isoman itu kita melakukan swab PCR, apakah itu bisa disebut dengan reinfeksi, dokter? Kalau misalnya Ya, di situ peran city value yang saya bilang tadi. Itu peran city value-nya kita lihat. Ya. Dalam perjalanan itu city value kan pasti akan meningkat. Artinya proses infeksi itu sudah mengalami perbaikan. Apalagi dia membaik. Artinya city value-nya pasti meningkat. Kalau city value-nya sangat menurun jauh, kita anggap reinfeksi. Apalagi kalau kita bisa melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam dengan melihat varian dan lain-lain, itu akan lebih jelas. Jadi batasan waktu kapan reinfeksi, kapan saja bisa lagi. Tidak ada batasan waktu. Dalam 3 bulan setelah terinfeksi dan sembuh, tidak akan reinfeksi. Saya belum pernah membaca seperti itu. Ya, kadang-kadang Jadi masyarakat artinya ya. mengatakan Jadi jangan merasa kebal setelah terinfeksi. Jadi jangan merasa kebal. antibodinya lagi banyak gitu katanya. Seperti itu. Jadi banyak anggapan Tidak masyarakat. berani kita. Berarti nggak ada Ya, tidak berhubungan langsung loh itu, tidak berhubungan langsung. Karena terjadinya infeksi itu bukan hanya karena faktor host antibody. Kalaupun antibodinya banyak, tetapi antigen virus yang masuk itu sangat banyak dan cepat menular, ya tetap lagi. Jadi tetap ada kan. Jadi tidak mungkin, tidak boleh kita bilang bahwa setelah terinfeksi saya. Makanya kenapa kita semua atau pemerintah selalu menyarankan setelah terinfeksi pun, setelah vaksin pun kita selalu melanjutkan protokol kesehatan. Oke, ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dok dari Pak Surya. Izin bertanya dok, kenapa kasus kematian akibat COVID dalam 5 hari ini selalu di atas 1.200 dan tanggal 23 Juli kemarin mencapai rekor 1.566. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan selain kapasitas rumah sakit penuh sehingga banyak yang meninggal ketika isoman? Menjawab pertanyaan Pak Surya ini banyak faktor ya, sulit saya jelaskan, kompleks ini Pak, kompleks banget ini. Saya cerita, saya lebih senang cerita pengalaman pribadi, ya, karena kebetulan saya bertugas di ruang intensif yang cukup berat, yang kasus-kasus berat dan critical ill. Jadi laporan kematian dari peserta didik atau residen ke saya itu setiap hari itu selalu ada. Jadi setiap hari itu melapor, dok, lapor kematian A, B, 2, 3 gitu. Malah pernah saya sehari enggak ada laporan kematian, saya bingung, ada yang meninggal, malah saya menanya begitu. Jadinya seperti apa? Ya memang begitulah kenyataannya sekarang ini, penuh dan angka kematian sangat tinggi. Faktor-faktor yang apa yang menyebabkan, itu banyak faktor Pak Surya ya. Yang pertama, memang varian virus yang ada sekarang, apakah varian Delta, memang adalah varian yang sangat menyebar, sangat infeksius, ya, tingkat transmisinya tinggi, makanya kalau sudah transmisinya tinggi, ini akan berakibat kepada angka kematian yang tinggi. Artinya, kalau transmisinya sangat cepat, maka mereka yang dengan komorbid juga akan lebih mudah mendapatkan infeksi. Yang komorbid ini yang mempunyai risiko mortalitas lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, varian yang baru ini dikatakan juga mempunyai virulensi atau tingkat kemampuan menimbulkan infeksi itu lebih berat dari sisi severitasnya, sehingga angka kematian juga meningkat. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang mungkin ya dari analisa saya saja ini, mungkin teman-teman yang epidemiologis yang lain-lain punya pandangan lebih luas lagi. Kalau yang ketiga adalah memang bisa saja cakupan vaksinasi kita belum mencapai herd immunity. Artinya masih banyak di antara warga kita yang belum tervaksinasi. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya penuhnya overload daripada rumah sakit, ya,
overload rumah sakit ini, jadi pelayanan tidak akan bisa semaksimal biasanya. Ya, tidak akan bisa maksimal. Belum lagi dicerita tadi, nakesnya yang sakit dan lain-lain juga sangat mempengaruhi nanti outcome-nya. Ya, jadi banyak faktor, multifaktor kalau kita. Di antaranya beberapa yang saya ceritakan tadi. Demikian Pak Surya, Dr. Eka, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin ada faktor lain yang belum saya sampaikan, saya yakin. Faktor sosial, tidak percaya COVID, dan lain-lain itu juga sangat berpengaruh banyak. Saya lebih ke faktor yang dari sisi klinisnya aja. Oke, makasih. Terima kasih dokter. Mungkin Pak Surya, seperti itu penjelasan dari dokter Susilo mungkin bisa diterima ya. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan bagaimana sekarang kondisinya dengan tingginya kasus, dengan juga yang meninggal juga semakin banyak seperti itu ya dokter ya. Baik dokter, kalau ini sambil menunggu pertanyaan ya dok ya, mungkin kita cerita-cerita sedikit ya dok ya tentang pengalaman dokter selama ini. Masih di mute dokter nih. Jadi mungkin cerita-cerita sedikit dokter. Sudah. Nih, pengalaman bagaimana kondisi saat ini dokter, terkini mungkin ya bisa dikatakan bahwa kondisi COVID saat ini dokter, bisa diceritakan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung saat ini. Ya, sampai hari ini kondisi ruangan di rumah sakit itu masih penuh. Jadi antrean pasien COVID untuk mendapatkan tempat perawatan itu masih antrean panjang. Baik itu di rumah sakit pusat maupun di rumah sakit yang merawat COVID. Ya, apa dampak yang akan timbul pada kasus ini? Yang pertama adalah pada pasien-pasien yang masih menunggu ruangan dan indikasi rawat, tentu akan sulit mendapatkan penanganan yang optimal di ruang tunggu. Sulit, ya saya bilang. Tidak akan ideal penanganannya seperti penanganan di ruang perawatan. Ini akan berpengaruh. Cukup banyak. Dan di satu sisi, di ruang perawatan, itu kita tidak bisa memulangkan pasien dalam waktu yang cepat. Artinya kalau kita membuat biar siklus pasien itu bagus, pasien dirawat pulang, masukkan UGD, tidak bisa. Karena pasien-pasien di ruangan memang dalam kondisi perawatan dan mengalami perburukan. Ya, itulah kondisinya. Artinya kapasitas rumah sakit saat ini yang saya boleh sampaikan masih penuh. Ya, masih penuh. Masih penuh sekali. Ya, makanya screening di UGD pada teman-teman untuk melihat kembali kasus yang mana saja yang perlu dirawat, kasus mana saja yang bisa isolasi mandiri. Itu yang perlu menjadi penekanan kita semua. Informasi telekonseling seperti ini yang dilakukan ID, Fakultas Kedokteran Udayana itu sangat kalau bisa diikuti oleh warga masyarakat dan bisa memahami bahwa mereka bisa melihat bahwa saat ini saya dalam kondisi ringan, saya tidak perlu ke rumah sakit. Kalau bisa seperti itu akan jauh sangat bagus. Kita akan menambah gerbong ruang tunggu di UGD. Kasihan kan? Kasihan pasiennya, belum tentu akan risiko mendapatkan infeksi, kasihan tenaga kesehatannya, sudah kelelahan seperti itu menghadapi kasus-kasus. Coba dari kita sendiri melihat gejala kita, walaupun isolasi mandiri, kan ada prosedurnya, apakah melapor misalnya ke dinas kesehatan, kalau ada tempat yang tersedia disiapkan silakan, atau kalau tidak memungkinkan secara mandiri di rumah dengan melakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah ada. Sehingga kasus-kasus yang masuk ke rumah sakit memang kasus-kasus yang sedang dan berat yang memang memerlukan pertolongan. Jadi benar-benar yang memerlukan pertolongan, memerlukan oksigenasi dan seterusnya. Demikian Dr. Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Susila atas penjelasannya ya dari kondisi terkini ya saat ini kita kasus COVID yang sedang kita alami. Ini ada pertanyaan dokter dari Bapak Harun. Saya lihat berita harian COVID di Bali naik terus terakhir 1.407 kasus harian. Distributor oksigen di kapal juga sampai dijaga polisi karena Bali kurang oksigen 72,9 ton. Apakah tabung oksigen di water sport Tanjung Benua untuk diving bisa dialihkan untuk medis?
Bagaimana tracing dan tes swab PCR di Pulau Bali yang saya dengar masih sangat rendah? Berarti ini puncak gunung es masih banyak kasus di bawah tidak nampak ya, Dok? Jadi komentar tentang oksigen, kebutuhan oksigen, dan juga tracing, tes, dokter. Maaf, dokter, masih di mute. Ya, ya, ya. Baik, makasih. Sorry, saya sampaikan dulu Dokter Eka sama Bapak yang nanya ya. Mohon maaf, saya klinisi, ya saya dokter spesialis yang menangani pasien. Kalau menyangkut ketersediaan oksigen dan ketersediaan jumlah obat, bukan kewenangan saya menjawab. Saya tidak jawab di media ini, Dokter Eka ya. Saya tidak jawab. Kalau Bapak menanyakan klinis, saya akan jawab. Saya akan kupas tuntas klinisnya apa. Ya, saya akan bahas itu. Terapinya apa? Bidang saya itu. Kalau menyangkut yang lain, saya tidak mau berkomentar di sini. Ya, nanti misinformasi. Saya tidak mau memberikan informasi yang miss nanti. Ada pihak-pihak yang berwenang yang bisa memberikan penjelasan tentang kapasitas oksigen, jumlah kasus. Tapi kalau Dokter Eka nanya gimana kondisi di ruangan, saya cerita pengalaman saya, gitu loh. Ya, jadi artinya oksigen, saya dari sisi klinis tentang oksigen itu sangat diperlukan pada kasus-kasus memang yang dengan pneumonia dan terjadi hipoksia. Ya, jadi memang sangat kita perlukan di dalam penanganan kasus COVID-19. Itu saja. Dan jumlah oksigen yang diperlukan tergantung derajat beratnya. Makin berat infeksi tersebut sampai critical ill, memerlukan intubasi, atau sebelumnya dengan high flow nasal kanul, artinya oksigen yang diperlukan dalam jumlah lebih banyak. Tetapi kalau pada kasus yang isoman tidak perlu oksigen. Yang ringan ataupun yang tanpa gejala jangan menggunakan oksigen. Jadi oksigen itu kita prioritaskan pada yang ada pneumonia atau pneumonia berat atau yang sudah critical ill yang memang mengalami hipoksia, kekurangan oksigen pada jaringan yang bisa kita lihat juga dari adanya penurunan saturasi oksigen. Demikian Dokter Eka. Makasih. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Dokter, ini mungkin ada pertanyaan lagi satu ya dok ya, pertanyaan titipan dari Bapak Ari. Dok, bagaimana Halo, manfaat dari... suara saya masih didengar Dokter Eka? Oke, masih dokter? Oke, saya lanjutkan ya dok. Halo dok, agak terputus ya dok ya? Kurang jelas suaranya Dokter Eka. Gini. Sorry, apa internet di tempat saya mungkin kurang. Ya, saya ulang. Iya, ya. Suara saya jelas. Yes, jelas dokter, jelas. Saya ulangi nih dok, ini ada pertanyaan dari Bapak Ari terkait dengan manfaat dari plasma konvalesen dok. Apa pertanyaannya? Tentang plasma konvalesen. Tentang plasma konvalesen. Ya. Bagaimana bisa diceritakan dokter pengalaman dokter misalnya pada pasien yang diberikan plasma konvalesen, apakah memang sangat bermanfaat dokter untuk perbaikan gitu? Ya. Suara saya jelas Dokter Eka? Iya jelas dokter. Halo? Iya jelas dokter. Suara saya didengar? Jelas dok, jelas dok. Ya oke, sorry tadi mungkin gangguan internet ya. Sedikit tentang plasma konvalesen, ini pertanyaan menarik. Jadi terapi plasma konvalesen itu adalah terapi dengan memberikan antibodi secara pasif kepada pasien COVID. Artinya mereka yang pernah terinfeksi COVID, jadi sudah mempunyai antibodi. Antibodi itu kan kekebalan. Nah, kekebalan yang dia miliki itu kita berikan kepada orang yang terinfeksi, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk menghentikan virusnya, perkembangbiakan virusnya, memblok virusnya. Nah, sekarang, bagaimana bukti-bukti terapi plasma konvalesen pada pasien COVID? Sampai saat ini terapi plasma konvalesen itu termasuk dalam terapi tambahan, jadi bukan terapi standar. Ya, jadi belum merupakan terapi standar. Artinya indikasinya masih tergantung case per case. Kapan diberikan itu ada saat yang tepat diberikan. Nah, terapi plasma konvalesen itu memerlukan biaya yang juga cukup tinggi dan juga memerlukan donor dari mereka yang memang mempunyai antibodi. Itu lebih tepat diberikan pada awal infeksi sebenarnya lebih awal. Jadi di awal.
kenyataannya yang sering terjadi adalah diberikan pada saat sudah memasuki fase kritis, fase hiperinflamasi. Jadi pada saat fase hiperinflamasi bukanlah plasma konvalesen antibody yang diperlukan, tetapi antiinflamasi. Disinilah mungkin dokter harus melihat dari sisi perjalanan infeksi. Sekarang ada di fase mana? Jadi kalau fase awal itu diberikan, dikatakan banyak bermanfaat. Tetapi banyak juga review dan meta-analisis yang menunjukkan manfaatnya tidak berbeda antara yang diberikan plasma konvalesen dengan yang tidak diberikan plasma konvalesen. Ya, artinya belum merupakan suatu terapi besar dalam penanganan COVID dengan memberikan terapi TPK, istilahnya terapi plasma konvalesen. Itu dari pandangan kami. Baik, demikian Dr. Eka. Baik, Dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjutkan ya, Dok. Halo, Dokter. Ini agak terjebak. Halo, Dr. Eka, sudah jelas? Ya, sudah, Dokter, sudah. Ini ada pertanyaan lagi ya, Dok, dari Pak Surya tadi terkait dengan mungkin tadi menyampaikan adalah oksigen, penggunaan oksigen. Jadi izin bertanya, Dok, untuk masyarakat awam yang beli tabung oksigen sendiri dan pakai sendiri, apakah bisa overdosis oksigen, Dokter? Penggunaan oksigen itu juga harus di bawah rekomendasi dokter. Ya, harus di bawah rekomendasi. Apakah memang perlu atau tidak oksigen itu? Tolong diperhatikan juga ya. Oksigen. Kalau hanya ringan dan saturasinya bagus, jangan menggunakan oksigen. Ada juga bahaya penggunaan oksigen yang berlebihan. Ada namanya keracunan oksigen juga bisa. Jangan menggunakan, harus dengan rekomendasi dan ada pemantauan. Pemantauannya apa? Ya saturasi oksigen salah satunya kita bisa dipakai sebagai patokan. Bila misalnya ini ya, kalau pada saat isoman memang terjadi perburukan dan kita punya alat pulse oximetry, jadi saturasi kita turun, boleh, silakan. Gunakan oksigen di rumah sambil menunggu untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit, mendapatkan oksigen sesuai dengan rekomendasi daripada dokter yang merawat. Itu menjadi perhatian. Boleh diberikan bila saturasi oksigennya di bawah 93, misalnya, kemudian pasiennya sesak dan masih isoman. Boleh diberikan. Tetapi pada saat memberikan oksigen di rumah, kita sudah melakukan kontak, mempersiapkan diri untuk ke rumah sakit, untuk mendapatkan penanganan oksigenasi yang lebih tepat. Ya, bukan berarti lanjut oksigen di rumah. Toh sudah ada oksigen cukup di rumah, itu juga tidak benar. Bukan oksigen saja yang diperlukan. Mungkin nanti akan ada obat-obatan lain yang dibutuhkan untuk membantu keluarga kita yang menderita insoma, yang melakukan isoman dan mengalami perburukan di rumah. Oke, demikian Dr. Eka. Baik, terima kasih ya, Dok. Kemudian dilanjutkan dengan dari Adi Suryawan. Izin bertanya, Dokter. Saya sudah isoman 6 hari dan dari klinis dan keluar sudah jauh membaik. Saturasi dan tanda vital normal, namun terkadang mengalami keluhan seperti cepat ngos-ngosan. Jadi nafasnya pendek, namun saat dicek saturasi masih normal. Apakah wajar nih, Dok? Ya, baik. Saturasi bisa dipakai patokan karena dia objektif ya. Objektif dia bisa menilai saturasi kadar oksigenasi di dalam darah kita. Itu objektif. Kadang pada fase tertentu dari perjalanan penyakit memang kita bisa merasakan apakah mungkin proses recovery-nya atau masih terjadi proses infeksi, ya wajar akan terjadi masih ada keluhan yang seperti yang dirasakan Bapak Adi tadi ya, Bapak Adi. Jadi bisa merasakan misalnya kok cepat capek, lemah, itu banyak faktor, bukan hanya faktor daripada oksigenasi, bisa juga faktor infeksi. Pada orang dengan infeksi akut juga akan ada gejala sistemik seperti yang disampaikan tadi, cepat capek, lemah, itu bagian daripada infeksi secara umum. Bisa terjadi seperti itu. Tetapi kalau sudah punya saturasi oksigen, ya silakan lanjutkan dulu. Tetapi jangan lupa kalau misalnya saturasi oksigen masih bagus, kalau bandingkan klinis dengan parameter saturasi tersebut. Misal saturasinya bagus kok rasanya capeknya bertambah berat, lemesnya bertambah hebat, ya jangan juga. Itu juga sign warning bahwa kita harus segera menghubungi tenaga kesehatan atau pergi ke rumah sakit, asal jangan sampai
mengalami keterlambatan. Karena di dalam penanganan COVID-19 itu ada juga namanya golden time. Ya, golden period. Jadi periode mana mendapatkan oksigenasi yang tepat sehingga kita mencegah kerusakan pada sistem organ. Itu yang kadang kita kurang mendapatkan perhatian. Makin early kita, makin awal kita tahu bahwa ini adalah warning bahwa terjadi perburukan, kita memberikan treatment yang tepat, maka prognosis akan jauh lebih baik dibandingkan keterlambatan. Kalau kita sudah terlambat, saturasi sudah 70, napas sudah lebih dari 30, dan apalagi tekanan darah turun, kita juga di rumah sakit tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa berbuat banyak. Pasang intubasi, dilakukan pemberian obat-obatan, juga prognosisnya akan memburuk. Tetapi kalau kita bisa tahu lebih awal, oh ini tanda awal saya memburuk, segera ke rumah sakit, dan kita juga bisa memberikan penanganan lebih cepat dan tepat, astungkara kita akan bisa selamat lewat daripada fase sulit ini. Demikian Dokter Eka. Terima kasih. Baik dokter, memang harus disesuaikan ya dok ya dengan keluhan, kemudian dengan pemeriksaan yang ada. Ya. Okay. Kalau memang sepertinya memburuk, memang langsung saja hubungi fasilitas kesehatan. Baik, ya, betul. Itu pertanyaan dari Pak Adi Suryawan. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dokter. Ya. Kita close saja mungkin dokter ya untuk sesi boleh. sore hari ini. Boleh, silakan. Jadi terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan dokter untuk menutup sesi telekonsultasi saat ini dokter. Baik, makasih Dokter Eka. Sebagai penutup, closing statement ya menurut ini Dokter Oko Negara sering kalau aja bincang itu ada closing statement-nya dia harus diberikan. Bagus sekali. Pada kejadian ini, pada telemedicine ini, telekonsultasi ini, saya berpesan kepada semua warga yang menjalani isoman, tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah kita sepakati, tetap mempunyai rasa optimisme kita akan lebih baik. Itu penting. Rasa optimis itu akan meningkatkan imun kita juga. Ya, kalau kita pesimis, ya nanti saya akan memberat, akan benar-benar drop. Harus optimis, saya akan lebih baik, tetapi tetap harus waspada atau melakukan pemantauan yang ketat terhadap diri sendiri dan tetap melakukan kontak dengan tenaga kesehatan, walaupun warga sendiri adalah tenaga kesehatan. Ya, lakukan isoman sesuai dengan standar yang sudah berulang kali kami berikan, berapa lama, dan patuhi semua protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa-masa isolasi mandiri dan sembuh tanpa perlu ke rumah sakit, sehingga beban rumah sakit tidak akan bertambah lagi. Yang saya ceritakan tadi sudah sangat berat bebannya rumah sakit. Demikian Dokter Eka dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Susila atas pemaparannya ya dok ya, waktunya, informasinya juga semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang menjalani isolasi mandiri, kita doakan bersama ya, semoga segera pulih, tetap semangat, tetap sehat gitu ya. Jadi nanti segera pulih bisa berkumpul lagi dengan orang-orang tersayang gitu. Jadi sampai di sini dulu sesi telekonseling pada sore hari ini. Jadi nanti kalau misalnya mau ikut lagi ada besok dan hari-hari berikutnya ada jadwalnya. Silahkan dicek di Instagram @idi_denpasar. Jadi untuk melakukan sesi telekonseling di masing-masing bidang. Baik, saya pamit undur. Terima kasih banyak Dr. Susila dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini. Telekodina, tetap sehat, tetap. Terima kasih Dr. Susila. Terima kasih Dr. Eka, Dr. Oke. Terima kasih juga semua. Salam